Hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres terbaru di Desember 2023, terdapat 3 lembaga survei yang mengeluarkan hasil jajak pendapat terhadap elektabilitas Capres dan Cawapres. 1. Indikator politik. Survei Indikator Publik Nasional merilis survei tingkat elektabilitas 3 paslon Pilpres 2024, yakni paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hasilnya, Prabowo dan Gibran unggul dengan perolehan suara 50,2%. Survei digelar selama 3 hingga 11 Desember 2023 yang melibatkan sebanyak 1.670 responden tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Responden merupakan warga berusia 17 tahun ke atas atau sudah memiliki KTP. Peneliti senior Indikator Publik Nasional Ike Sihotang memaparkan elektabilitas kubu Anies Caimin atau Amin sebesar 22,7%, Prabowo Gibran 50,2%, dan Ganjar Mahfud 23,1%. Pertarungan Pilpres berpeluang besar hanya berjalan putaran saja. Saat waktu tersisa 2 bulan kurang, elektabilitas paslon Prabowo Gibran telah berada di angka 50,2%. Ika mengatakan paslon nomor urut 2 mendapat serangan narasi soal sikap mendukung keberlanjutan program Jokowi dari kubu rival. Menurut Ike, hal ini tidak berpengaruh signifikan pada elektoral paslon nomor urut 2. Hasil survei Indikator Publik Nasional. 1. Anies Caimin 22,7%, 2. Prabowo Gibran 50,2%, 3. Ganjar Mahfud 23,1%. 2. Accurate Research and Consulting Indonesia. Accurate Research and Consulting Indonesia atau ARCI merilis hasil survei terbaru di Jatim terkait elektabilitas Capres dan Cawapres. Hasilnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka teratas. Menurut survei ARCI, elektabilitas Prabowo Gibran di angka 48,6%. Kemudian disusul Ganjar Pranowo Mahfud MD 26,1%. Dan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di angka 23,7%. Direktur ARCI Baihaqi Siraj menyebut tren Prabowo Gibran terus meroket usai deklarasi bersama. Bahkan, di musim kampanye ini trennya terus naik hampir menyentuh elektabilitas 50%. Di Jawa Timur ini temuan ARSI yaitu Prabowo mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kemudian dan sebaliknya, Ganjar Mahfud mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Kemudian sedangkan Anies Muhaimin ada sedikit kenaikan dari 22 ke 23. Ini penyebabnya ya. Penyebabnya masyarakat ini tatkala ada komentar-komentar dari pasangan Ganjar Mahfud ya. Ganjar Mahfud mengkomentari terhadap kinerja Presiden Jokowi, ini menyebabkan masyarakat kurang respect terhadap Ganjar Mahfud. Lah sehingga di sini kami temukan bahwasannya tatkala ada kenaikan di Prabowo Gibran, maka di Ganjar Mahfud pasti ada penurunan. Kemudian kalau Ganjar Mahfud ini naik, maka Prabowo Gibran ini agak sedikit ada penurunan. Oleh karena itu saya rasa ini tinggal 1 bulan lebih ya, waktu yang sangat mepet. Ini di Jawa Timur sudah di angka 48%. Maka tinggal sedikit lagi, kalau memang ingin kontestasi 2 putaran, maka bagaimana caranya pasangan Ganjar Mahfud tidak keselio dalam hal memberikan suatu komentar di masyarakat. Kemudian dan sebaliknya, kalau Prabowo Gibran ingin 1 putaran, genjot sekali lagi, artinya program-program di
ke masyarakat harus di program-program yang dikeluarkan atau janji-janji politiknya harus segera diterjunkan gitu, direalisasikan. Salah satu faktor yang membuat elektabilitas Prabowo Gibran meroket menurut Baihaqi adalah banyak pemilih Ganjar beralih ke Prabowo. Selain itu, Baihaqi menyebutkan bahwa kerja keras kader partai dari Koalisi Indonesia Maju di Jatim, khususnya Gerindra, membuahkan hasil dengan elektabilitas Prabowo Gibran teratas di Jatim. Survei ARCI dilakukan pada 10 hingga 20 Desember 2023. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.000 responden yang tersebar proporsional di 38 kabupaten atau kota Jatim. Hasil survei ARCI, Prabowo Gibran 48,6%, Ganjar Mahfud 26,1%, ketiga Anies Muhaimin 23,7%. 3. Center for Political Communication Studies. Survei terbaru dari Center for Political Communication Studies atau CPCS menampilkan elektabilitas pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dari paslon lain. Elektabilitas Prabowo dan Gibran mencapai 51,7%. Survei CPCS dilakukan pada 7 hingga 14 Desember 2023 dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Metode survei adalah multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Anies Caimin mengalami tren peningkatan elektabilitas 15,8% pada Oktober. Sementara Ganjar Mahfud melorot tajam dari sebelumnya mencapai 30,6%. Elektabilitas Prabowo Gibran yang menjulang lebih dari 50% dan berjarak cukup jauh dari lawan-lawannya. Hal ini membuat kemungkinan Pilpres 2024 berjalan satu putaran. Kemungkinan yang bakal terjadi terang hata adalah perebutan peringkat kedua antara Anies Caimin dengan Ganjar Mahfud.